Karakter utama kita dalam anime kali ini adalah seorang pria yang bernama Amakawa Haruto. Di sana bisa dilihat kalau Haruto sedang menaiki sebuah bus untuk menuju ke suatu tempat. Namun sayangnya bus yang dia naiki itu remnya sudah tidak berfungsi dan pada akhirnya membuat mereka bertabrakan dengan sebuah kereta. Kecelakaan itu membuat Haruto dan para penumpang di sana akhirnya meninggal dunia. Tak lama kemudian Haruto pun kembali terbangun di dalam tubuh seorang anak kecil. Sepertinya Haruto ini sudah bereinkarnasi ke dalam tubuh dari si anak kecil ini, di mana anak kecil ini merupakan seorang anak yatim piatu yang bernama Ryo. Biar lebih gampang untuk kedepannya kita sebut saja Haruto ini dengan nama Ryo ya. Tak lama kemudian Ryo pun kedatangan 3 orang pria dewasa yang membawa sebuah karung besar. Kemudian ketiga pria itu pun memutuskan untuk makan beberapa roti yang sudah mereka bawa. Di sana Ryo yang juga sedang kelaparan malah diusir keluar karena bau badannya yang tidak enak. Untungnya Ryo berhasil menemukan beberapa buah beri untuk mengganjal rasa laparnya. Sembari makan Ryo tiba-tiba teringat mengenai alasan kenapa dia tinggal di daerah kumuh tersebut. Alasan yang dimaksud ini karena Ryo ingin membalaskan dendam dari ibunya yang sudah meninggal beberapa tahun yang lalu dalam sebuah tragedi pembunuhan. Ketika sedang bersedih, tiba-tiba Ryo kedatangan 4 orang wanita yang mengenakan pakaian mewah. Ternyata keempat wanita ini sedang mencari seorang gadis dengan rambut yang berwarna ungu. Namun sayangnya Ryo sama sekali tidak tahu apapun mengenai gadis yang sedang mereka cari. Di sana Ryo hanya bisa memberikan mereka beberapa informasi mengenai daerah kumuh itu saja. Mendengar akan hal itu, salah seorang gadis yang bernama Celia, dia pun lalu menggunakan sebuah sihir pendeteksi untuk mencari wanita yang dimaksud. Namun ketika dia melakukan hal itu, Celia malah menemukan hal yang sangat mengejutkan, di mana Celia merasakan bahwa tubuhnya Ryo dipenuhi oleh sihir dalam jumlah yang sangat besar. Sedangkan dari kejadian barusan, sekarang Ryo malah bisa melihat aura aneh yang terpancar keluar dari tubuhnya. Singkat cerita, Celia dan yang lainnya pun memutuskan untuk melanjutkan pencarian mereka. Namun sebelum itu Celia juga tidak lupa memberikan beberapa koin perak sebagai ucapan terima kasih. Di sana Ryo pun langsung bergegas untuk pulang ke rumah dan berniat menyembunyikan uang tersebut. Namun begitu dia sampai di rumah, Ryo malah langsung diserang oleh seorang pria misterius. Bisa dilihat kalau pria itu juga sudah menghabisi ketiga pria yang sebelumnya ditemui Ryo. Ketika Ryo sedang dalam kondisi yang terpojok, tiba-tiba waktu pun berhenti berjalan. Di sana Ryo melihat sosok dari seorang roh wanita yang mempunyai rambut berwarna merah muda. Roh itu pun mendekati Ryo dan mengajarkannya cara menggunakan kekuatan sihir. Dengan kekuatan barunya, Ryo pun akhirnya berhasil mengalahkan pria misterius yang sebelumnya. Setelah pertarungan selesai, Ryo pun lalu melihat sebuah karung yang ada di pojok ruangan. Ternyata karung itu berisi seorang gadis muda yang mempunyai rambut berwarna ungu. Bahkan yang lebih mengejutkan lagi, ternyata gadis kecil itu merupakan seorang putri kerajaan yang bernama Flora Beltrum. Sepertinya Flora ini merupakan gadis yang sebelumnya dicari oleh Celia dan kelompoknya. Namun Flora malah langsung jatuh pingsan begitu melihat seorang pria yang sudah meninggal. Di sana Ryo pun memutuskan untuk mengantarkan Flora menuju tempatnya Celia dan teman-temannya. Namun bukannya mendapatkan ucapan terima kasih atau semacamnya, Ryo malah ditampar oleh seorang wanita yang bernama Christina Beltrum. Ternyata Christina ini mengira kalau Ryo adalah orang yang sudah menculik adiknya yaitu Flora. Akhirnya diputuskan kalau Ryo harus ikut bersama mereka menuju istana kerajaan. Di sana Ryo akan dimintai penjelasan secara rinci mengenai apa yang sebenarnya sudah terjadi. Namun bukannya ditanyai secara baik-baik, Ryo malah disiksa oleh seorang wakil kapten kesatria yang bernama Charles Arbor. Ryo juga dipaksa untuk mengakui kalau dia adalah orang yang sudah menculik Putri Flora sebelumnya. Mendengar akan hal itu tentu saja Ryo pun langsung menolak permintaannya Charles. Karena Ryo sendiri memang tidak terlibat dalam penculikan Putri Flora sama sekali. Di sana Ryo pun kemudian lanjut dipukuli sampai tubuhnya babak belur. Sementara di sisi lain, Flora yang sebelumnya pingsan akhirnya tersadar kembali. Begitu dia tersadar, Flora pun meminta untuk bertemu dengan Ryo agar bisa mengucapkan terima kasih. Mendengar akan hal itu, Celia dan juga Vanessa pun lalu mendatangi tempat Ryo diinterogasi. Di sana mereka menjadi sangat terkejut ketika melihat kondisinya Ryo yang sudah terluka parah.
Padahal sebelumnya mereka sudah meminta kepada para ksatria untuk memperlakukan Ryo dengan sopan. Kemudian akhirnya Ryo pun dibawa oleh Celia agar bisa mendapatkan perawatan medis. Beberapa hari kemudian Ryo pun akhirnya pulih kembali seperti semula. Di sana Celia menjelaskan bahwa sang raja ingin menemui Ryo untuk mengucapkan rasa terima kasihnya. Namun sebelum itu, Ryo harus memperbaiki penampilannya terlebih dahulu agar terlihat lebih sopan. Setelah semuanya selesai, Ryo pun akhirnya datang menghadap sang raja beserta seluruh anggota keluarganya. Ternyata sebagai ucapan terima kasih karena sudah menyelamatkan Putri Flora, Ryo mendapatkan hadiah berupa beasiswa untuk menghadiri Akademi Kerajaan Beltrum. Namun sayangnya Ryo malah mendapatkan diskriminasi dari para siswa di akademi tersebut. Alasannya karena Ryo ini hanyalah rakyat jelata, sedangkan para siswa yang lain mereka semua berasal dari keluarga bangsawan. Apalagi Ryo juga sama sekali belum bisa membaca ataupun menulis. Oleh karena itu Celia yang merupakan salah satu guru di sana, dia memutuskan untuk membantu Ryo dalam belajar secara privat. Namun Celia justru menjadi sangat terkejut dengan kemampuan belajarnya Ryo yang sangat cepat. Bahkan dia juga bisa mempelajari aritmatika tanpa masalah sama sekali. Ini semua disebabkan karena dulunya Ryo adalah seorang mahasiswa ketika masih hidup di bumi. Keesokan harinya kelasnya Ryo mendapatkan pelajaran untuk berlatih ilmu berpedang. Di sana Ryo diminta untuk melakukan latih tanding dengan sang pelatih 1 lawan 1. Dalam pertarungan itu Ryo berhasil menunjukkan skill berpedangnya yang sangat hebat kepada sang pelatih. Lagi-lagi ini semua disebabkan karena Ryo memang pernah berlatih ilmu berpedang ketika masih hidup di bumi. Singkat cerita, beberapa waktu pun berlalu. Di sana Ryo dan seluruh teman sekelasnya harus mengerjakan ujian akhir untuk menentukan nilai mereka. Dan ternyata hasilnya menunjukkan bahwa Ryo mendapatkan peringkat pertama bersama dengan Putri Christina. Melihat akan hal itu tentu saja membuat para siswa yang lain menjadi sangat terkejut. Bahkan ada salah seorang siswa yang menuduh kalau Ryo sudah melakukan kecurangan dalam ujian kali ini. Siswa yang menuduh Ryo itu bernama Alphonse Rodan. Untungnya Celia juga datang ke sana dan mengatakan kalau Ryo sama sekali tidak melakukan kecurangan apapun. Singkat cerita, 5 tahun pun berlalu. Tidak lama lagi mereka akan mengadakan turnamen antara ksatria kerajaan, di mana untuk sekolah mereka sendiri akan mengirimkan 3 orang siswa sebagai perwakilan. Dan ternyata Ryo merupakan salah satu siswa yang terpilih untuk mewakili sekolahan mereka. Celia mengatakan kalau Ryo bisa mendapatkan hasil yang baik dalam turnamen tersebut, maka kemungkinan besar para ksatria akan merekrut Ryo sebagai bagian dari mereka. Namun Ryo justru mengatakan kalau dia sama sekali tidak tertarik menjadi seorang ksatria. Ternyata Ryo ini berniat untuk pergi berkelana setelah dia lulus dari akademi tersebut. Ryo berencana untuk melakukan perjalanan menuju sebuah tempat yang bernama Yagumo, di mana Yagumo ini katanya merupakan tempat kelahiran dari kedua orang tuanya Ryo. Mendengar akan hal itu tentu saja membuat Celia menjadi sangat sedih. Karena sebenarnya Celia sudah menyimpan rasa suka kepada Ryo selama ini. Dan kalau Ryo sampai pergi meninggalkannya, tentu saja hal itu akan membuat Celia merasa kesepian. Singkat cerita, turnamen antara ksatria kerajaan pun akhirnya dimulai. Dalam turnamen kali ini ternyata Ryo harus berhadapan dengan seorang ksatria yang bernama Charles. Di mana Charles ini merupakan orang yang sudah menyiksa Ryo ketika dia di istana kerajaan sebelumnya. Kemudian singkat cerita pertarungan antara Ryo melawan Charles pun akhirnya dimulai. Dalam pertarungan kali ini mereka berdua terlihat sangat seimbang kalau membicarakan soal ilmu berpedang. Namun pada akhirnya Ryo berhasil melancarkan serangan kejutan dan memenangkan pertarungan. Awalnya Charles merasa tidak terima dengan kekalahannya melawan Ryo. Walaupun tentu saja keputusan dari wasit sudah bulat dan menyatakan kalau Ryo adalah pemenangnya. Singkat cerita beberapa hari pun berlalu. Di sana Ryo dan teman sekelasnya mendapatkan ujian untuk menjelajahi sebuah hutan. Pemimpin kelompok mereka yaitu Alphonse memutuskan agar mereka melewati jalan pintas saja. Tujuannya supaya mereka bisa sampai di tempat tujuan dengan lebih cepat dan mendapatkan nilai yang tinggi. Sementara di sisi lain Ryo tetap mendapatkan diskriminasi dari teman sekelasnya seperti biasa, di mana dia disuruh untuk membawakan semua tas milik teman-temannya sendirian.
Singkat cerita, mereka pun mulai berangkat untuk menjelajahi hutan tersebut. Di tengah jalan mereka harus berhadapan melawan segerombolan goblin yang menyerang. Namun untungnya mereka berhasil mengalahkan para goblin ini dengan cukup mudah. Setelah selesai menghabisi para goblin, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Sayangnya jalan pintas yang mereka lewati ini ternyata berakhir dengan sebuah jurang. Sepertinya informasi yang mereka dapatkan sebelumnya sama sekali tidak benar. Bahkan lebih parahnya lagi, tiba-tiba muncul beberapa monster orc yang menyerang mereka. Berbeda dengan kawanan goblin sebelumnya, para monster orc ini punya kekuatan yang sangat hebat. Salah satu siswa yang bernama Stewart juga sampai dibuat terluka parah. Kemudian lebih parahnya lagi, Stewart yang terluka malah menabrak Putri Flora dan membuatnya jatuh ke dalam jurang. Untungnya Rio langsung bergegas dan berhasil menyelamatkan Flora tanpa masalah. Namun akibat dari kejadian itu malah membuat Rio sendiri yang terjatuh ke dalam jurang tersebut. Walaupun tentu saja Rio berhasil selamat dengan menggunakan sihir angin yang dia miliki. Sementara di sisi lain, bisa dilihat kalau para siswa bisa bekerja sama dengan sangat baik melawan para monster orc. Dengan itu pun akhirnya mereka berhasil menghabisi para monster yang menyerang. Namun begitu para siswa selesai bertarung, mereka malah berdebat mengenai siapa yang sudah mendorong Putri Flora sampai terjatuh ke dalam jurang. Di sana tentu saja Stewart yang tidak mau disalahkan langsung memfitnah Rio. Stewart mengatakan kalau Rio sudah mendorongnya sampai menabrak Putri Flora dan membuatnya terjatuh ke dalam jurang. Rio yang mendengar percakapan mereka pun menyadari kalau dia sudah tidak mungkin kembali menuju akademi. Karena fitnah yang disebarkan oleh Stewart sudah terlanjur menyebar di kalangan para siswa. Dan kalau Rio sampai kembali menuju akademi, maka bisa dipastikan kalau dia akan mendapatkan hukuman yang sangat berat. Tak lama kemudian, tiba-tiba para siswa ini kedatangan seekor monster yang jauh lebih kuat, di mana semua serangan yang mereka lancarkan sama sekali tidak memberikan dampak apapun. Melihat akan hal itu, para siswa pun memutuskan untuk kabur menuju ke tempat yang aman. Namun sayangnya Putri Flora dan salah seorang siswa malah tertinggal di belakang. Ketika monster raksasa itu hampir menyerang mereka berdua, untungnya Rio juga muncul di sana dan berhasil menyelamatkan mereka. Pertarungan itu berlangsung dengan cukup sengit antara Rio melawan si monster raksasa tersebut. Walaupun pada akhirnya, Rio berhasil mengalahkan monster mengerikan itu dengan kekuatannya yang sangat hebat. Begitu selesai bertarung, Rio memutuskan untuk bersembunyi dan langsung pergi meninggalkan kerajaan tersebut. Dia berencana untuk langsung pergi menuju sebuah wilayah yang bernama Yagumo, di mana ini merupakan tempat di mana kedua orang tuanya Rio dilahirkan. Namun sebelum berangkat, Rio memutuskan untuk mengucapkan salam perpisahan kepada Celia terlebih dahulu. Di sana Rio menjelaskan apa yang sudah terjadi sebelumnya kepada Celia. Dari situ bisa diambil kesimpulan kalau Rio sudah tidak mungkin lagi tinggal di kerajaan Beltrum. Mendengar akan hal itu tentu saja membuat Celia merasa sangat sedih. Namun Rio berjanji kalau dia pasti akan mengirimkan surat kepada Celia selama dalam perjalanan. Walaupun tentu saja Rio tidak akan menggunakan nama aslinya dalam surat yang nanti dia kirimkan, melainkan dia akan menggunakan nama Haruto sebagai nama samaran. Buat yang mungkin lupa, nama Haruto ini adalah nama yang Rio miliki ketika dia masih hidup di bumi. Setelah selesai mengucapkan salam perpisahan, Rio pun langsung berangkat menuju wilayah Yagumo. Ketika dalam perjalanan, Rio melihat ada seorang gadis kecil yang pingsan di tengah hutan. Karena merasa khawatir, Rio pun memutuskan untuk menghampiri gadis kecil itu. Namun tiba-tiba gadis itu malah menembakkan sebuah jarum beracun ke arah Rio. Untungnya Rio bisa menghilangkan efek dari racun tersebut dengan menggunakan teknik spirit yang dia miliki. Setelah selesai, Rio pun lalu bertarung melawan gadis kecil itu dengan sangat sengit. Dan singkat cerita, pertarungan pun dimenangkan oleh Rio. Ketika pertarungan sudah selesai, Rio melihat ada sebuah kalung budak di lehernya gadis itu. Sepertinya gadis itu sudah diperintahkan oleh seseorang untuk menghabisi Rio. Melihat akan hal tersebut, Rio pun memutuskan untuk melepaskan kalung budak itu dengan menggunakan teknik spirit miliknya. Tak lama kemudian, gadis kecil itu pun akhirnya terbangun dari pingsannya. Di sana Rio pun langsung menginterogasi gadis itu untuk mendapatkan beberapa informasi, di mana ternyata nama asli dari gadis kecil itu adalah Latifa. Dan orang yang sudah memerintahkan dia untuk menghabisi Rio adalah Stewart Huguenot. Buat kalian yang mungkin lupa,
Jadi Stewart ini adalah orang yang sudah memfitnah Rio ketika dia masih di Akademi Kerajaan Beltrum. Sepertinya Stewart sudah mengetahui kalau Rio masih hidup sampai saat ini. Makanya dia pun memerintahkan Latifah untuk menghabisi Rio. Tujuannya agar fitnah yang selama ini dia sebar tidak akan terbongkar kebenarannya. Setelah interogasinya dirasa sudah cukup, Rio pun memutuskan untuk melepaskan Latifah. Namun di sana Latifah memohon kepada Rio agar bisa membawanya berpetualang bersama. Karena saat ini Latifah sudah tidak tahu apa yang harus dia lakukan ke depannya. Rio yang merasa kasihan akhirnya memutuskan untuk menerima permintaannya Latifah. Mulai dari situlah Latifah pun secara resmi bergabung bersama Rio dalam perjalanannya. Malam harinya Rio membuatkan pasta untuk makan malam mereka berdua. Di sana anehnya Latifah menyebut pasta itu dengan nama spaghetti. Padahal masakan yang bernama spaghetti ini hanya bisa ditemukan di bumi saja. Hal inilah yang membuat Rio mencurigai kalau Latifah sebenarnya juga bereinkarnasi seperti dirinya. Ditambah lagi malam harinya, Latifah juga mengigau tentang dirinya yang ingin pulang menuju kota Tokyo. Namun tak lama kemudian Rio merasakan kehadiran beberapa orang di dekat mereka. Setelah dilihat ternyata di sana ada seekor monster serigala yang meledakkan dirinya sendiri. Hal ini pun membuat Haruto tidak bisa melihat untuk sementara waktu. Segera setelah itu kemudian muncul 4 orang manusia binatang yang menyerang Rio. Jadi ternyata mereka berempat ini sudah salah paham dan mengira kalau Rio sudah menculik seorang manusia binatang yaitu Latifah. Rio yang masih kesulitan untuk melihat pun akhirnya berhasil dikalahkan oleh mereka berempat. Kemudian Rio lalu dibawa menuju desa tempat para manusia binatang itu tinggal. Ketika sedang pingsan, Rio melihat sosok seorang roh wanita dengan rambut berwarna pink. Karena penasaran, Rio lalu bertanya mengenai identitas dari roh wanita itu. Namun anehnya roh itu sendiri pun tidak tahu mengenai identitasnya sendiri. Tapi sebaliknya roh itu justru tahu segala macam hal mengenai Rio. Katanya roh itu bisa tahu karena dia selalu terhubung dengan Rio dan dirinya ini juga hanyalah milik Rio seorang. Untuk sekarang kita belum diberitahu mengenai apa maksud dari perkataan si roh wanita ini. Singkat cerita, Rio yang sebelumnya pingsan pun akhirnya tersadar kembali. Di sana keempat wanita yang semalam menyerang Rio langsung meminta maaf. Sepertinya Latifah sudah menjelaskan kalau sebenarnya Rio itu bukan orang jahat. Keempat wanita yang sebelumnya bernama Sarah, Orvia, Alma, dan juga Uzuma. Bahkan salah satu tetua dari desa itu yang bernama Ursula juga meminta maaf kepada Rio. Kemudian Ursula mengatakan kalau Rio juga diundang untuk menemui para tetua desa yang lain. Intinya mereka semua ingin meminta maaf kepada Rio secara resmi. Keesokan harinya Rio pun datang menghadiri pertemuan yang dimaksud. Di sana Rio bertemu dengan 2 tetua desa lain yang bernama Sildora dan juga Dominic. Sebagai permintaan maaf, para tetua akan mengabulkan segala macam hal yang diinginkan oleh Rio. Awalnya Rio mengatakan kalau dia ingin menitipkan Latifah di desa mereka. Karena Rio berpikir bahwa Latifah pasti akan aman kalau dia tinggal di sana. Namun ternyata dari awal para tetua ini juga ingin menjaga Latifah di desa mereka. Oleh karena itu Rio pun akhirnya mengganti permintaannya dengan hal yang lain, di mana Rio meminta untuk diajari teknik spirit kepada para tetua tersebut. Karena selama ini Rio hanya belajar teknik spirit secara otodidak saja. Mendengar akan hal itu, para tetua pun menerima permintaan milik Rio dengan senang hati. Tak lama setelah obrolan mereka selesai, tiba-tiba muncul seorang roh wanita tingkat tinggi yang bernama Dryas. Ternyata Dryas ini merupakan roh dari pohon dunia yang ada di tengah desa tersebut. Di sana Dryas mengatakan kalau dia bisa merasakan kehadiran seorang roh di dalam tubuhnya Rio. Bahkan Dryas juga mengatakan kalau roh itu sepertinya merupakan salah satu dari 6 roh agung yang ada di dunia. Padahal katanya semua roh agung ini sudah menghilang dalam perang antara dewa dan iblis ribuan tahun yang lalu. Namun entah kenapa salah satu dari roh agung ini sedang tertidur di dalam tubuhnya Rio. Kemudian setelah pertemuan itu selesai, Rio diajak oleh Orvia menuju salah satu rumah yang ada di sana. Mulai dari sekarang Rio dan juga Latifah akan menempati rumah itu sebagai tempat tinggal mereka. Keesokan harinya Rio mendapatkan pelajaran mengenai teknik spirit dari Ursula dan juga Orvia. Selain itu, Rio juga diajarkan tentang berbagai macam hal yang akan berguna untuk ke depannya. Singkat cerita, 1 tahun pun berlalu.
Di sana Rio mendapatkan kehormatan dengan menjadi teman sejati dari seluruh warga desa mereka. Kemudian untuk Latifah sendiri, dia akan diangkat menjadi penduduk dari desa itu secara resmi. Malam harinya mereka pun mengadakan sebuah festival untuk merayakan momen kali ini. Festival itu berlangsung dengan sangat meriah dan membuat para warga sangat bahagia. Setelah festival itu selesai, Rio pun mengajak Latifah untuk berbicara empat mata. Intinya Rio mengatakan kalau dia akan segera pergi meninggalkan desa itu, di mana Rio berniat untuk melanjutkan perjalanannya menuju wilayah Yagumo. Mendengar akan hal itu, Latifah pun langsung mengatakan kalau dia ingin ikut pergi bersama dengan Rio. Namun sayangnya Rio tidak bisa membawa Latifah karena dia sendiri masih belum tahu bahaya macam apa yang akan mengancamnya di wilayah Yagumo. Latifah yang merasa kesal pun memutuskan untuk pergi meninggalkan Rio sendirian. Sekarang kita beralih ke sisi seorang pria yang bernama Reis. Di sana dia dan salah satu anak buahnya sedang menuju sebuah goa tempat para wyvern tinggal. Ternyata tujuan Reis mendatangi goa itu adalah untuk mencuri salah satu telur yang ada di sana. Reis menyuruh anak buahnya untuk membawa telur itu selama dalam perjalanan. Setelah semuanya selesai, mereka pun lalu meninggalkan goa itu dengan mengendarai seekor griffon. Ternyata arah yang dituju oleh Reis ini sejalan dengan desa tempat Rio dan yang lainnya tinggal. Dalam perjalanan, Reis memutuskan untuk istirahat sebentar di dekat desa tersebut. Di sana, Reis meninggalkan bawahannya sendirian dengan alasan kalau dia ingin menyelidiki daerah di sekitar sana. Padahal alasan sebenarnya karena Reis ingin menjadikan bawahannya ini sebagai tumbal kepada para wyvern. Jadi sebenarnya selama ini ada puluhan wyvern yang sudah mengikuti mereka berdua, di mana tentu saja mereka semua ini ingin mengambil kembali telur yang sudah dicuri oleh Reis. Di sisi lain ternyata Reis kembali menuju goa milik para wyvern yang sebelumnya. Karena para wyvern yang menjaga tempat itu sudah pergi, sekarang Reis bisa mengambil puluhan telur yang ada di sana dengan aman. Sekarang kita beralih ke desa tempat Rio dan yang lainnya tinggal. Di sana ternyata Reis merasakan kalau ada beberapa monster kuat yang sedang mendekati desa mereka. Oleh karena itu, Sarah dan yang lainnya memutuskan untuk pergi memastikannya. Singkat cerita, mereka pun berhasil menemukan lokasi tempat anak buahnya Reis beristirahat. Begitu melihat ada banyak pasukan manusia binatang yang mendatanginya, anak buahnya Reis ini pun memutuskan untuk langsung kabur dari sana. Sementara di sisi lain karena urusannya sudah selesai, Reis memutuskan untuk membunuh anak buahnya dengan menggunakan salah satu artefak. Seketika itu juga si anak buahnya Reis ini pun langsung muntah darah dan jatuh dari ketinggian. Ternyata lokasi dia terjatuh ini berada tepat di depan matanya Latifah. Melihat telur miliknya yang sudah pecah karena jatuh dari ketinggian, salah satu Black Wyvern itu pun langsung mengamuk dan menyerang Latifah. Untungnya Alma juga sampai di sana dan membantu Latifah melawan Black Wyvern tersebut. Walaupun sayangnya Alma sama sekali bukan tandingan dari Black Wyvern itu. Ketika mereka sedang dalam kondisi yang terpojok, akhirnya Rio pun sampai di sana dan menyelamatkan mereka berdua. Di sana Rio menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan Black Wyvern tersebut. Dan ternyata hasilnya menunjukkan kalau Rio mampu menghabisi Black Wyvern itu dengan sangat mudah. Melihat salah satu temannya yang bisa dikalahkan dengan sangat mudah, para wyvern lainnya pun menjadi ketakutan dan memutuskan untuk kabur dari sana. Singkat cerita, hari pun berganti. Di sana Latifah meminta maaf kepada Rio karena sudah selalu merepotkannya. Namun Rio mengatakan kalau Latifah tidak pernah merepotkannya sama sekali. Karena sebenarnya Rio juga sudah menganggap Latifah ini seperti adik kandungnya sendiri. Mendengar akan hal itu tentu saja membuat Latifah menjadi sangat senang. Kemudian Latifah juga menceritakan kalau sebenarnya dia ini adalah orang Jepang yang sudah berinkarnasi ke dunia ini. Bahkan sebenarnya Latifah ini adalah gadis kecil yang menaiki bus bersama dengan Rio ketika masih di bumi. Namun di sini mereka berdua masih belum mengetahui mengenai kenyataan ini. Mendengar cerita tersebut, Rio pun akhirnya mengatakan kalau sebenarnya dia juga berasal dari Jepang sama seperti Latifah. Setelah mereka berdua mengobrol panjang, Latifah pun akhirnya merelakan keputusannya Rio yang ingin pergi sendirian menuju wilayah Yagumo. Sebagai ucapan perpisahan, para tetua memutuskan untuk memberikan berbagai macam peralatan kepada Rio.
Salah satu contohnya adalah pedang yang terbuat dari bahan mithril, armor yang terbuat dari kulit wyvern, dan juga sebuah artefak dengan kemampuan penyimpanan ruang dan waktu. Setelah mengucapkan salam perpisahan, Ryo pun langsung berangkat menuju wilayah Yagumo. Setelah melalui perjalanan yang sangat panjang, akhirnya Ryo pun sampai di desa Yagumo. Di sana Ryo bertemu dengan dua orang wanita cantik yang bernama Ruri dan juga Sayo. Ryo meminta kepada mereka berdua untuk mengantarkannya menuju kediaman dari kepala desa Yagumo, di mana ternyata si kepala desa yang dimaksud ini adalah neneknya Ruri. Akhirnya mereka pun mengantarkan Ryo menuju rumahnya si kepala desa yang bernama Yuba. Setelah perkenalan singkat, akhirnya Ryo pun menjelaskan tujuan dia datang ke sana, di mana Ryo menanyakan apakah nenek Yuba ini mengenal kedua orang tuanya Ryo. Dia pun menjelaskan kalau nama dari kedua orang tuanya ini adalah Zen dan juga Ayame. Ketika dia mendengar kedua nama itu, nenek Yuba pun langsung menyuruh Ruri dan juga Sayo untuk meninggalkan mereka berdua. Setelah mereka berdua pergi, nenek Yuba pun mengatakan kalau ternyata dia adalah ibunya Zen. Atau bisa dibilang Ryo ini adalah cucunya nenek Yuba. Ini juga berarti kalau gadis sebelumnya yang bernama Ruri ternyata adalah sepupunya Ryo. Mulai dari situlah Ryo pun memutuskan untuk tinggal di kediamannya nenek Yuba selama beberapa waktu ke depan. Keesokan paginya Ryo membantu nenek Yuba dalam membuat makanan untuk mereka sarapan. Setelah semua makanan sudah selesai dimasak, Sayo juga datang bersama kakaknya yang bernama Shin untuk makan bersama. Begitu selesai makan, nenek Yuba menyuruh Shin agar bisa mengantarkan Ryo menemui Dola. Jadi intinya Dola ini adalah seorang pemburu yang tinggal di desa Yagumo. Maka dari itulah Ryo pun berniat untuk membantu Dola dan juga Shin dalam berburu hewan di hutan. Awalnya Shin meremehkan tubuhnya Ryo yang terlihat sangat kurus. Namun ternyata Ryo mampu memburu para hewan di hutan dengan sangat baik. Setelah selesai berburu, Ryo pun lalu kembali menuju kediaman milik nenek Yuba. Karena melihat tubuhnya yang sangat kotor, Ryo pun memutuskan untuk membuat sebuah pemandian air panas menggunakan teknik spirit miliknya. Kemudian Ryo lalu mandi di sana dan membersihkan seluruh tubuhnya. Begitu dia selesai mandi, ternyata Ruri dan Sayo juga tertarik untuk mandi di pemandian air panas buatan Ryo. Tak lama setelah itu Ryo mendengar kalau ada penduduk desa yang sedang berkelahi. Setelah diperiksa ternyata bisa dilihat kalau Shin sedang berkelahi dengan seorang pria yang bernama Gon. Perkelahian mereka bisa terjadi karena Shin memergoki Gon yang ingin memasuki pemandian air panas. Padahal waktu itu masih ada Ruri dan juga Sayo yang sedang mandi di sana. Intinya Gon ini ingin mengintip mereka berdua yang sedang mandi. Karena merasa kesal, Shin pun berniat untuk menghajar Gon dengan menggunakan tangannya sendiri. Namun sayangnya Shin bisa dikalahkan dengan sangat mudahnya. Perkelahian mereka pun dihentikan oleh nenek Yuba yang akhirnya sampai di sana. Jadi ternyata Gon ini merupakan anak dari kepala desa yang ada di desa sebelah. Dia sekarang sedang dalam perjalanan menuju ibu kota untuk menjual beberapa barang dagangannya. Namun di tengah jalan gerobak yang dia bawa malah rusak dan memerlukan beberapa perbaikan. Makanya dia pun berniat untuk menginap sebentar di desa Yagumo. Mendengar akan hal itu, nenek Yuba pun dengan terpaksa menyediakan sebuah rumah untuk Gon dan kelompoknya. Karena mau bagaimanapun Gon ini masih merupakan seorang anak dari kepala desa sebelah. Setelah kepergian Gon dan kelompoknya, Shin lalu meminta agar adiknya bisa menginap sebentar di rumahnya nenek Yuba. Alasannya karena Shin merasa khawatir kalau nantinya Gon malah akan menyerang adiknya yang sedang tidur sendirian. Malam harinya Ryo juga memberikan sebuah jimat pelindung kepada Ruri dan juga Sayo. Intinya jimat itu berguna untuk mendeteksi kalau ada orang asing yang menerobos masuk ke dalam kamar mereka. Singkat cerita, hari pun berlalu. Di sana mereka kedatangan seorang pria yang bernama Saga Hayate. Intinya Hayate ini merupakan seorang pegawai kerajaan yang bertugas untuk mengumpulkan pajak dari desa sekitar. Kemudian Hayate dan para bawahannya pun lalu mengumpulkan pajak dari desa Yagumo sesuai prosedur. Setelah semuanya selesai, Hayate juga menginap sebentar di desa Yagumo. Namun malam harinya terjadi suatu hal yang lumayan mengerikan, di mana ternyata kelompoknya Gon menerobos masuk menuju kamarnya Ruri dan juga Sayo dengan tujuan untuk melakukan push rank dengan mereka berdua.
Untungnya Ryo yang menyadari hal ini langsung menghajar Gon dan seluruh anggota kelompoknya. Bahkan kalau dia tidak dihentikan oleh Hayate, kemungkinan besar Ryo akan menghabisi Gon tanpa ampun sedikit pun. Hayate mengatakan kalau tindakan yang dilakukan oleh Gon adalah sebuah kejahatan besar. Makanya besok Hayate akan membawa Gon menuju ibu kota untuk mendapatkan hukuman yang setimpal. Keesokan harinya, Hayate dan yang lainnya berangkat menuju ibu kota untuk mengantarkan Gon. Sebelum berangkat, Nenek Yuba menitipkan sebuah surat kepada Hayate. Dia mengatakan kalau surat itu harus diserahkan kepada ayahnya Hayate dengan aman. Di waktu yang bersamaan ternyata Ryo diminta oleh Nenek Yuba untuk mengawal warga desa Yagumo. Intinya para warga ini akan berangkat menuju ibu kota untuk menjual hasil pertanian mereka. Beberapa hari kemudian akhirnya mereka pun sampai di ibu kota dari kerajaan Karasuki. Begitu mereka selesai menjual hasil pertanian milik para warga desa, Ryo dan juga Sayo diminta untuk membeli berbagai macam hal di pasar. Dalam perjalanan pulang, mereka tidak sengaja menemukan sebuah toko souvenir. Di sana Ryo membelikan sebuah jepitan rambut untuk Sayo sebagai hadiah. Melihat akan hal itu tentu saja membuat Sayo merasa sangat senang. Karena sebenarnya Sayo ini diam-diam punya rasa suka kepada Ryo. Sementara di sisi lain, bisa dilihat kalau Hayate sedang memberikan surat dari Nenek Yuba kepada ayahnya. Ayahnya Hayate ini bernama Saga Gouki. Begitu dia membaca surat yang diberikan oleh Hayate, Gouki pun menjadi sangat terkejut dan berniat untuk langsung menemui Ryo. Di sana Gouki menjelaskan mengenai siapa sebenarnya identitas dari kedua orang tuanya Ryo. Jadi pada zaman dulu kerajaan Karasuki sedang berperang dengan kerajaan Rokuren. Dalam perang itu seorang tentara yang bernama Zen terlihat sangat menonjol. Maka dari itu sang raja pun memutuskan untuk memberikan gelar samurai kepadanya. Kemudian suatu hari Zen diminta untuk melakukan pertarungan persahabatan melawan Gouki. Di mana Gouki ini merupakan salah satu samurai terbaik yang ada di kerajaan Karasuki. Dari pertarungan itu Gouki merasa kalau Zen punya bakat yang sangat luar biasa. Makanya Gouki pun merekomendasikan Zen untuk menjadi pengawal dari putri kerajaan. Dan putri kerajaan yang dimaksud ini adalah Karasuki Ayame. Seiring berjalannya waktu mulai tumbuh benih-benih cinta antara Zen dan juga putri Ayame. Sampai suatu hari kerajaan Rokuren mengajukan gencatan senjata. Namun ternyata pangeran dari kerajaan Rokuren ini menyukai putri Ayame. Makanya pangeran itu pun menyuruh para bawahannya untuk menculik putri Ayame. Untungnya penculikan itu berhasil digagalkan oleh Zen. Karena merasa kesal, pangeran itu pun menuntut agar dia bisa menikahi putri Ayame. Kalau permintaannya tidak dipenuhi, maka perjanjian gencatan senjata mereka akan dibatalkan. Sang raja tentu saja ingin agar anaknya bisa menikah dengan pria yang dia cintai. Makanya dia pun akhirnya mengatur sebuah rencana rahasia agar putri Ayame dan juga Zen bisa kabur dari kerajaan Karasuki. Mereka berdua pun hidup dengan bahagia dan lahirlah Ryo yang merupakan anak tunggal dari mereka. Mendengar cerita barusan tentu saja membuat Ryo menjadi sangat terkejut. Karena dia tidak pernah menyangka kalau ibunya adalah seorang putri dari kerajaan Karasuki. Keesokan harinya Ryo pun diminta untuk menemui sang raja dan juga sang ratu. Atau bisa dibilang mereka berdua ini adalah kakek dan juga neneknya Ryo. Setelah perkenalan singkat, Ryo pun lalu menceritakan mengenai kehidupan yang dia jalani selama ini. Di mana ayahnya Ryo sudah meninggal semenjak Ryo masih sangat kecil. Sedangkan untuk ibunya Ryo sendiri meninggal karena dibunuh tepat di depan matanya. Ironisnya orang yang sudah membunuh Ayame ternyata adalah mantan teman petualangnya Zen yang bernama Lucius. Untuk sekarang tujuan utama Ryo adalah untuk bisa membalaskan dendamnya kepada Lucius. Mendengar akan hal itu membuat sang raja yang bernama Homura menjadi sangat khawatir. Maka dari itu Homura pun meminta Ryo untuk melakukan latih tanding melawan Gouki. Di mana Gouki ini merupakan samurai terkuat yang ada di kerajaan Karasuki. Kalau Ryo bisa mengalahkan atau setidaknya mengimbangi Gouki, maka mereka bisa yakin kalau Ryo akan mampu menjaga dirinya sendiri. Singkat cerita, duel antara Ryo melawan Gouki pun akhirnya dimulai. Di sana mereka menampilkan kemampuan berpedang yang sangat luar biasa. Namun ternyata Ryo mampu mengalahkan Gouki dan memenangkan pertandingan.
Kemudian malam harinya Ryo pun akhirnya memberitahu Ruri kalau sebenarnya dia adalah sepupunya. Ryo juga menceritakan mengenai identitasnya yang merupakan seorang pangeran dari kerajaan Karasuki. Mendengar akan hal itu tentu saja membuat Ruri menjadi sangat terkejut. Namun Ryo mengatakan kepada Ruri kalau dia bisa bersikap seperti biasanya. Di sini Ryo juga mengatakan kalau tahun depan dia akan meninggalkan desa Yagumo. Kemudian keesokan harinya, Ryo membantu warga desa untuk menjalankan berbagai macam hal seperti biasa. Sampai suatu hari Ryo pun ikut membantu para warga desa untuk menanam padi. Di sana Ryo menghampiri Sayo dan menceritakan mengenai rencananya yang ingin meninggalkan desa Yagumo. Mendengar akan hal itu tentu saja membuat Sayo menjadi sangat terkejut dan juga sedih. Karena mau bagaimanapun Sayo ini sudah terlanjur jatuh cinta kepada Ryo. Namun sayangnya Sayo menyadari kalau dia tidak mungkin bisa mencegah kepergiannya Ryo. Setelah pulang ke rumah, Sayo pun langsung menangis karena dia masih merasa sangat sedih begitu mendengar kabar yang barusan. Melihat adiknya yang sedang menangis, Shin pun langsung pergi menuju rumahnya Nenek Yuba. Di sana Shin memohon kepada Ryo untuk mengurungkan niatnya dan tetap tinggal di desa Yagumo saja. Namun Sayo langsung menghentikan kakaknya karena dia sadar bahwa keputusannya Ryo sudah tidak mungkin bisa diganggu-gugat. Mulai dari situlah bisa dilihat kalau Sayo selalu melatih kemampuan fisiknya dan juga teknik spirit miliknya. Tujuannya agar dia bisa menjadi lebih kuat dan tidak bergantung kepada orang lain. Singkat cerita, beberapa bulan pun berlalu. Hari ini para warga di desa Yagumo sedang mengadakan festival panen bersama. Di sana Sayo tiba-tiba mengajak Ryo untuk berbicara empat mata. Intinya tujuan Sayo mengajak Ryo ini adalah untuk menyatakan rasa cintanya. Namun sayangnya Ryo mengatakan kalau dia tidak bisa membalas perasaannya Sayo. Kemudian Sayo memohon kepada Ryo untuk membawanya dalam perjalanan dia ke depannya. Sayo juga mengatakan kalau dia sudah berlatih selama beberapa bulan terakhir, makanya dia tidak akan menjadi beban untuk Ryo dalam perjalanannya. Namun seperti yang kita ketahui bahwa tujuan Ryo kali ini adalah membalaskan dendamnya kepada Lucius, yang artinya perjalanan dia kali ini akan sangat berbahaya untuk orang lain. Karena alasan itulah Ryo tidak akan bisa membawa Sayo dalam perjalanannya kali ini. Keesokan paginya Ryo berpamitan dengan Nenek Yuba dan juga Ruri. Setelah semua keperluannya sudah selesai, Ryo pun langsung berangkat meninggalkan desa Yagumo. Begitu dia sampai di gerbang desa, tanpa disangka-sangka ternyata Sayo sudah ada di sana sambil menunggu Ryo. Intinya Sayo berniat untuk mengucapkan kata-kata perpisahan kepada Ryo untuk yang terakhir kalinya. Sayo juga mengatakan agar Ryo harus terus berjuang untuk mencapai tujuan hidupnya. Setelah mengucapkan salam perpisahan dengan Sayo, Ryo pun akhirnya berangkat menuju hutan roh. Namun sayangnya itu adalah akhir dari video kali ini. Untuk cerita kelanjutannya akan saya bahas dalam video yang selanjutnya.